Sesosok makhluk dengan jubah hitam masuk ke dalam ruangan dan si Arumi merasakan ngeri waktu itu. Ya meskipun tidak bisa dipercaya, sensasi ini sangatlah nyata. Dan mata makhluk itu menggantung dari wajahnya dan darah mengalir. Angin yang datang tiba-tiba menyingkapkan jubah hitamnya dan si Arumi melihat sesuatu yang sangatlah mengerikan. Si Arumi muntah tanpa bisa menahan diri dan makhluk itu menungganginya seolah-olah dia adalah seekor kuda. Si Arumi tidak bisa melawan dan akhirnya dia kehilangan kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku KB. Kali ini aku akan lanjutin cerita yang kemarin yang berjudul Diperkosa Setan. Buat kalian yang belum nonton part satunya, kalian stop dulu video ini, cek di kolom komentar link part satunya sudah aku cantumkan di bawah, supaya kalian bisa paham dengan alur cerita kali ini. Tapi sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi untuk support aku dalam proses keperluan saat proses syuting. Oke, kali ini aku ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe aku dan udah ngedukung channel ini dari awal. Kita lanjut aja ke ceritanya. Waktu itu si Arumi sempat tak sadarkan diri, namun tak seutuhnya dia hilang kesadarannya, sebab dia masih merasakan tubuhnya yang tertindih makhluk itu. Ya kayak selang-seling gitu, antara sadar dan gak sadar, kalian paham lah. Tapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, hanya bisa merasakan dan mendengar saja. Si Arumi merasakan makhluk itu seperti mencabik-cabik bajunya, dan ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Kata dia nih, rasanya dingin dan berlendir. Si Arumi kepengen banget tuh untuk berteriak dan melawan, namun dia tidak bisa melawannya. Hanya bisa pasrah dengan apa yang sedang terjadi. Si Arumi dalam hatinya dia berkata, "Ya Tuhanku, mungkin ini sebab dosa-dosaku yang telah kuperbuat, dan Kau memberiku semua ini." Si Arumi gak berpikir bahwa Tuhan Maha Pengampun. Dia berkata terus aja seolah-olah ini karma baginya. Setelah si Arumi berbicara dalam hatinya, dia sudah mulai bisa melihat dan mengeluarkan kata-kata. Namun tubuhnya masih tidak bisa digerakkan. "Tolong lepaskan, siapa kamu ini?" Diam! Tiba-tiba makhluk itu membengkam mulut si Arumi dengan satu tangannya. Dia hanya bisa menangis mengeluarkan air mata yang mengucur ke jari-jari makhluk itu. Dan makhluk itu terus melakukan aksinya ke si Arumi tanpa memperdulikan kesengsaraan yang dirasakan si Arumi. Hanya nafsu birahi sajalah yang dikejar makhluk itu. Jelang beberapa menit dalam tangisan si Arumi, makhluk itu berhenti melakukan aksinya. Dan si Arumi merasakan sesuatu itu keluar dari tubuhnya dengan rasa sakit yang membuat dia tak sadarkan diri kembali. Namun kali ini benar-benar total hilang kesadarannya. Singkat cerita, kira-kira pukul 5 dini hari lah, dia terbangun tuh dengan suara azan dengan tangan dan kaki yang sudah terlepas dari ikatannya. Si Arumi kembali menangis tuh meratapi kejadian yang sudah dialami. Sembari menangis, tiba-tiba HP-nya berbunyi tuh. Halo Kak, "Iya, halo Dek." Kakak lagi di mana? Ibu khawatir loh, Kakak tidak pulang ya semalam. "Iya, maafin kakak ya Dek, kakak lagi ada kerjaan tambahan, jadi semalam kakak lembur." Oh iya Kak, gak apa-apa. Tapi kok Kakak seperti yang ketakutan gitu ya? "Kakak gak apa-apa kok, mungkin karena Epi kecapean aja." "Oh iya, udah dulu ya, kakak mau beres-beres, bentar lagi kakak mau pulang." Si Arumi tidak menceritakan kejadian semalam ke adiknya saat ditelepon. Dia beralasan hanya kecapean saja karena kerja lembur. Si Arumi bergegas tuh ganti pakaiannya karena benar saja tuh bajunya sudah tercabik-cabik karena ulah makhluk itu. Pulanglah tuh si Arumi. Sesampainya di rumah, si Arumi tidak banyak berbicara ke adiknya, bahkan ke ibunya. Si Arumi langsung saja tuh menerobos pergi ke kamarnya untuk beristirahat.
Bu, kok Kak Arumi nggak seperti biasanya ya? Mungkin kakakmu lagi kecapean aja, biar saja kakakmu istirahat. Oh iya Bu, kalau begitu. Di kamarnya, si Arumi hanya bisa melamun, masih terbayang-bayang dengan kejadian semalam, ditambah lagi rasa sakit bekas meluk itu masih terasa. Singkat cerita, si Arumi pun pergi mandi. Saat dia lagi mandi, dia melihat-lihat bagian tubuhnya. Masih ada luka bekas cakaran makhluk itu di bagian dadanya. Nah, hal aneh lagi muncullah setelah dia selesai mandi. Niatnya dia mau ngobatin tuh bekas cakaran si makhluk itu. Namun, bekas cakaran itu sudah hilang. Bersyukurlah si Arumi meski dia merasakan heran kan waktu itu. Malam pun tiba, kira-kira pukul 7 malam lah. Biasanya si Arumi jam-jam segini dia pergi untuk bekerja. Namun kali ini, dia memutuskan untuk tidak pergi bekerja dulu karena masih trauma dan ingin beristirahat. Selang beberapa menit, terlapah tuh si Arumi. Dia tertidur. Teror makhluk itu gak berhenti di dunia nyata saja. Namun, dalam mimpinya juga, makhluk itu tetap menghampiri si Arumi. Nah, dalam mimpinya tuh, si Arumi sedang berada di sebuah tempat yang asing. Namun ada gubuk tua yang bagi dia tidak asing lagi. Nah, berjalanlah tuh si Arumi. Ketika berjalan menuju gubuk tua itu, setiap langkah si Arumi mengeluarkan darah. Namun dia menghiraukannya. Sesampainya di dalam gubuk tua itu, dia mendengar jeritan seorang wanita seperti yang tersiksa. Namun terkadang tertawa seperti orang yang bahagia. Karena penasaran tuh dengan suara itu, masuklah si Arumi ke sebuah ruangan di mana asal suara itu. Dan alangkah terkejutnya dia melihat dirinya sendiri di atas ranjang tidur dengan makhluk hitam yang merenggut ke perawanannya. Si Arumi pun dengan perlahan mendekatinya. Namun tiba-tiba dia terbangun dalam tidurnya dengan badan yang sudah telanjang bulat. Syoklah si Arumi dengan yang sedang terjadi. Dan si Arumi pun bergegas memakai pakaiannya. Lalu dia pergi ke dapur untuk mengambil segelas minum. Pergilah tuh si Arumi ke dapur. Nah, setelah mengambil segelas minum itu, si Arumi berbalik arah ke belakang. Nah, tiba-tiba makhluk itu sudah tepat berdiri di hadapannya. Dia kembali syok dan menjatuhkan gelas minumnya. Teror masih berlanjut. Kenapa sih makhluk itu terus mengikuti si Arumi? Apakah karena ulah si Arumi? Atau ada seseorang yang jaga ke si Arumi? Kita lanjut ke part 3.